Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia, tetap semangat. Salam pengadaan untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Pak Muji tidak ada sepertinya ya. Belum, Berarti belum, belum. Pak belum ada. Oke. Di Pak Itali. masih di Itali, masih apa survei-survei di sana ya. Oke, selamat bergabung semuanya yang baru bergabung. Saya kembalikan lagi. Selamat siang Pak Muklis dari Puji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak atau Mas ya, karena Mas Agus Arif Rahman sebagai narasumber pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023. Tetap semangat ya di awal tahun ini. Hari ini luar biasa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ini yang materinya berjudul tentang spend analysis untuk pengadaan barang jasa. Baik, perkenalkan dulu saya Dia Muharini dari UKPBJ Kabupaten Magetan yang akan memoderatori kegiatan pada siang hari ini. Nanti kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, ya, yang sudah sangat terkenal di antero Nusantara, Mas Agus Arif Rahman, ya. Nanti saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu tata tertib pelaksanaan Zoom meeting pada siang hari ini. Yang pertama, kepada semua peserta Zoom meeting untuk bisa memute suaranya selama narasumber menyampaikan materi. Kemudian nanti pertanyaan akan dapat disampaikan melalui kolom chat atau langsung mau bicara dengan narasumber melalui bisa langsung raise hand ya. Nanti kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau berbicara langsung setelah penyampaian materi selesai. Nanti penyampaian materi akan disampaikan kurang lebih 40 menit dari sekarang. Kemudian setelah itu nanti baru disampaikan sesi tanya jawab. Untuk absensi nanti akan disampaikan setelah penyampaian materi atau menjelang selesainya penyampaian materi ya, kurang lebih 10 menit. Nanti mungkin ada absensi atau juga ada post test mungkin ya kalau misalnya ada. Kemudian sebelum mulai acara pada hari ini, saya memperkenalkan sedikit ya narasumber hari ini. Senang sekali bisa bertemu Pak Mas Agus Arif Rahman ya di Zoom meeting ini. Beliau adalah seorang pengelola pengadaan barang jasa ahli media pada BMKG RI. Kemudian beliau juga seorang ketua bidang pengembangan profesi dan diklat Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa (IFPI), anggota tim perumus peraturan LKPP dan turunannya. Kemudian beliau juga seorang penulis buku pengadaan barang jasa yang bukunya sudah tinggal dicari aja di search itu sudah banyak banget ya, di toko buku juga sudah banyak, di toko online juga banyak. Beliau seorang fasilitator kehormatan, probity advisor ya. Jadi nanti secara detailnya mungkin sambil menyampaikan materi Mas Agus Arif akan menyampaikan juga memperkenalkan diri. Baik, tanpa berlama-lama, nanti Pak Mas Arif juga akan menyampaikan terkait dengan spend analysis ini bagaimana dasar pelaksanaannya, kemudian pengertiannya, tujuan, kemudian tahapan dan bagaimana cara menyusunnya nanti secara detail akan disampaikan oleh pemateri. Oleh sebab itu, mengawali Zoom meeting pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa ya, semoga acara pada hari ini mendapat berkah dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan balasan dari yang di atas. Untuk itu berdoa kami persilakan. Selesai. Baik, selanjutnya ada yang kami hormati Mas Agus Arif Rahman MM, kami persilahkan. Baik, Mbak Dia, salam ketemu lagi ya. Ketemu lagi, alhamdulillah. Rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat siang, sore di waktu masing-masing ya. Pertama, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf ya, rekan-rekan agak terlambat ya. Kurang fit sedikit ya, jadi ada sesuatu yang harus dilakukan tadi.
Kita sore ini saya senang sekali ya dengan materi yang sore ini ya. Ini adalah terus terang saya harus akui apresiasi untuk mentor saya, suhu saya Pak Muji. Beliau adalah orang yang pertama merespon konsep yang baru saja saya perkenalkan di YouTube saya, dan beliau orang pertama yang merespon ini dan dijadikan sebagai tempat untuk sharing pada sore hari ini. Tidak cukup kita hanya Anda melihat dengan YouTube saya. Dengan seperti ini kita bisa langsung berdiskusi bagaimana mempraktikkan. Karena hal seperti ini masih tidak lazim di Indonesia, tapi kalau di best practice internasional adalah hal yang wajib dilakukan sebelum Anda beli-beli, sebelum Anda belanja. Itu ini harus dilakukan dulu gitu loh, best practice internasional. Karena kebetulan saya pekerja tender internasional sejak 2019 sekarang, beberapa lender-lender seperti World Bank, Prancis, Korea yang sekarang ini. Dari mereka saya belajar bahwa segala-gala Anda belanja itu dalam menentukan spesifikasi teknis minimal kebutuhan kita ditentukan dari pasarnya. Dan inilah kelemahan kita. Hanya tergantung pada sales yang datang ke ruangan Anda. Benar atau tidak? Yes. Kita dalam membuat spek Indonesia sangat tergantung dari sales yang datang ke ruangan Anda. Asal cantik, asal menarik kickback-nya, maka itu jadi spesifikasi teknis minimum. Itu adalah hal yang negatifnya, tapi hal yang positif. Tapi Bapak Ibu, nanti dalam satu setengah jam nanti saya orangnya orang Jawa Timuran Bapak Ibu ya. Jadi kalau agak-agak kasaran terlalu belak-belakan seperti ini, saya minta maaf dulu di depan ya ini Mbak Dia ya. Jadi mohon tidak tersinggung ya. Ya. Jadi gini, oh nggak semua gitu ya. Kalau memang tidak semua gitu ya nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata seperti itu ya nih, Bapak Ibu, zaman sudah berubah. Dalam 2 minggu yang lalu saya membuat sebuah formulir yang kita sebut sebagai teori formulasi dokumen, yang saya sebut sebagai formulir analisis pasar gitu. Ya, formulir analisis pasar, kemudian saya bikin lagi namanya formulir spend analysis, yang sebenarnya saya mau niatkan untuk di buku gitu. Karena kalau hanya di YouTube, itu tidak memiliki kekuatan literatur akademis, karena tidak ada satupun peraturan yang mengatur tentang hal ini. Nah, segera saya membuat sebuah formulir yang saat ini saya tuangkan sementara ini di YouTube, dan nanti akan saya pindahkan ke buku nanti ya. Saya ada, insya Allah Mbak Dia, saya ada 2 buku tahun ini yang terkait dengan praktek e-purchasing, pengadaan yang dikecualikan, dan pengadaan yang dikecualikan, e-purchasing, dan swakelola ya, kemudian ya, terkait dengan manajemen risiko pengadaan. Mohon doanya semoga ini bisa menjadi warisan saya mumpung dikasih hidup ya Ibu ya, untuk kita, karena kalau tidak dituangkan di buku, tinggal di badan saya mati sudah selesai, ilmunya nggak ada lagi gitu ya. Tapi kalau pindah, tinggal pakai apa yang bisa Anda pakai, buang apa yang nggak suka dari saya. Itu saja Bapak Ibu ya, tidak mungkin semua hal Anda sukai dari saya. Bapak Ibu, Anda nanti akan mendapatkan beberapa file spesial buat Anda Bapak Ibu. Ya. Saya kalau perkenalan dirinya dipersingkat aja ya, tak anggap sudah. Kalau belum kenal ya nanti ini nomor saya ketik aja di sini ya, 085330686593. Ya, nomor saya itu sebenarnya sudah ada di YouTube saya Bapak Ibu ya. Ini saya persingkat aja. Harapan saya Bapak Ibu, Anda punya buku-buku saya ini, terutama seri buku perencanaan pengadaan. Spend analysis ini merupakan bagian dari pengembangan buku yang ini Bapak Ibu. Buku teknik analisis pasar pada pengadaan barang melalui materi request for information. Sehingga sebagai pertanggungjawaban dari buku ini, saya membagikan secara gratis Bapak Ibu formulir ini. Hanya saja penjelasannya yang memang harus diskusi seperti inilah. Akhirnya lah Pak Muji menyelenggarakan pertemuan seperti ini supaya ada diskusi 2 arah, ya, tidak satu arah seperti di YouTube. Nah, karena ini hal yang belum terlalu lazim di Indonesia gitu. Ya, kalau di BUMN malah sudah lazim, malah bisa datang ke Semen Indonesia. Kebetulan adik saya kerja di Semen Indonesia. Semen analisis itu segala-galanya, Pak. Kalau kita kagak, salah saja tergantung ya. Gitu. Ya. Ini Pak, ini perkembangan dari ini ya. Saya harap Anda punya buku-bukunya Bapak Ibu ya, untuk memperkuat literatur Anda dalam membuat perencanaan pengadaan. Yang lain-lainnya Anda bisa lihat sendiri nanti ya.
Kemudian ini channel YouTube saya, Bapak Ibu. Bagi yang Anda masih belum subscribe, like, komen, kok tega Bapak Ibu ya. Ya ini mestinya wajib ya Bapak Ibu ya. Channel YouTube saya itu bisa. Channel YouTube saya itu bersaing dengan punya LKPP Bapak Ibu dari segi rating. Saya pasti kalah subscriber. Tapi dari sisi rating saya tidak kalah Bapak Ibu. Ini kalau ada teman-teman LKPP biar panas ini Mbak Dia. Karena rating itu tidak berbicara subscriber Mbak. Rating itu adalah berbicara viewers dan berbicara komen. Gitu. Ya biarin teman-teman LKPP kan ini adalah hal yang positif kan, berlomba-lomba dalam hal positif, membagi-bagi ilmu. Ya ini silahkan cek di sini. Kemudian ini TikTok saya Bapak Ibu, TikTok ini saya bikin karena dikritik sama viewer subscriber saya di YouTube kalau bikin video Bapak itu kepanjangan, malas dengernya, ya sudah saya potong-potong atau saya simpul-simpulkan beberapa bagian-bagian ditaruh di TikTok. Ya gitu kan, TikTok kan singkat gitu. Tapi TikTok sudah lebih dari 10 menit boleh ya. Itu ya perkenalan singkat, dan terkait dengan hal yang lainnya adalah ya tadi sudah disampaikan, saya dihasilkan Probit Advisor sebagai seorang fungsional pengelola pengadaan. Ini adalah SOP yang selalu saya sampaikan dan memberikan contoh pada seluruh fungsional-fungsional yang lain untuk tidak ragu-ragu menawarkan dirinya. Bapak Ibu, dengan segala hormat, peserta ini saya menawarkan diri saya untuk menjadi tim teknis Anda. Menjadi tim teknis Anda. Anda bisa SK-kan saya di kantor Anda, walaupun kita berjauhan, kita beda kantor, nggak ada masalah. Saya sudah di-SK-kan di banyak instansi untuk menjadi tim teknis Anda. Bantuin bikin spek, bantuin bikin spek analisis, bantuin bikin identifikasi kebutuhan, bantuin pengendalian kontrak, seperti itu Bapak Ibu. Atau bantuin Pokja gitu. Kalau Pokja Valeh ya sudah. Tentunya saya lebih senang di area-area perencanaan dan pengelolaan kontrak karena risiko hukumnya jauh lebih kecil. Semoga paham maksudnya ya ini ya. Risiko hukumnya jauh lebih kecil, tapi lebih menantang, justru lebih strategis efeknya Bapak Ibu untuk kualitas pengadaan barang jasa. Saya menawarkan diri saya Bapak Ibu kepada Anda, silahkan Anda bisa SK-kan saya. Saya menyampaikan seperti ini Mbak Dia untuk memberikan contoh ke fungsional yang lain. Anda lakukan seperti ini. Jangan berkutat di kantor sendiri tok gitu. Kan zaman sudah canggih Pak pakai Zoom aja bisa ya. Gitu ya. Ini fasilitas kehormatan yang saya dapatkan tahun 2021 dari Kepala BKN. Ini kehormatan buat saya, Bapak Ibu tidak menyangka mendapatkan fasilitas ini, satu Indonesia hanya 9 orang saat ini. Oke ya, nanti Anda mendapatkan file ini Pak. Nanti Anda mendapatkan file ini, saya kemarin sudah kirim sih ya. Kita akan membahas form ini Bapak Ibu ya. Kelihatannya form ini sedikit Bapak Ibu. Tapi percayalah Anda terapkan ini mulai hal yang kecil-kecil. Nanti kita praktekkan langsung nih. Bagaimana menerapkan ini ya. Saya bukan tipe orang yang suka dengan slide Mbak Dia. Jadi slide saya pasti sedikit, bahkan jarang saya buat slide. Tapi langsung praktek ke formulasi. Itu ya. Nah, ini slide-nya kita sharing dulu ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam jurnal pengadaan di ikatan fungsional yang sudah terhubung ke Google Scholar juga ya, dan beberapa literatur yang lainnya, Bapak Ibu, perencanaan pengadaan itu seperti ini formulasinya. Ini adalah formulasi implementasi dari Perlem 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Secara praktik, formulasi perencanaan itu seperti ini. Dari pengisian form identifikasi kebutuhan, pengisian form penetapan konsolidasi, pengisian form perencanaan pengadaan. Makanya di dalam YouTube terakhir saya itu saya bikin checklist ini. Saya bikin checklist ini di YouTube terakhir saya ini nih. Saya bikin checklist seperti ini. Anda bisa nanti download sendiri nih. Checklist seperti ini untuk mengingatkan, oh saya ini kurang ini ya, pertanggungjawaban ya gitu. Untuk mengingatkan Anda gitu ya. Nah, ini tinggal di download aja di sini. Nah, ini Bapak Ibu, analisis pasar. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu di analisis pasarnya ini, Bapak Ibu. Pada saat saya menyusun konsep formulasi ini, ada dua konsep yang diperkenalkan. Brand approach and market share, dan request for information. Request for information itu sudah tertuang ke dalam buku yang warna peach tadi. Sedangkan brand approach and market share itu tertuang di buku modul kompetensi punya LKPP Mbak Dia. Di level 3 dan level 4 Anda pasti ketemu kata-kata ini karena penulisnya saya sendiri ya. Kalau Anda ikut uji kom muda, uji kom Dia, pasti ada kata-kata ini, brand approach and market share. Dalam kita membuat spek, kita tentukan berdasarkan pangsa pasarnya. Yang laku di pasaran itu apa sih gitu loh. Jangan kita belanja barang yang kagak laku di pasaran, nanti
cari suku cadangnya susah, gitu ya. After sales service-nya kagak ada, gitu. Hanya tergantung sales yang datang ke tempat Anda ya. Saya berkali-kali ngomong gini supaya untuk menghilangkan kebiasaan itu Mbak Dia. Tergantung sama sales yang datang. Sales datang diterima, nggak masalah gitu. Tapi eranya sudah berubah. Saya akan tunjukkan strategi yang lain, Bapak Ibu. Ya, brand approach market share nanti praktiknya dengan form spend analysis ini. Kemudian barulah dari sini dituangkan ke kertas kerja spek, kertas kerja perkiraan harga, barulah jadi spek, jadi perkiraan harga. Orang ujuk-ujuk sampean minta penawaran dari sales yang datang, bikinin spek dong, langsung di sini. Nah, bukan begitu, Bapak Ibu. Ya, Pak, saya nggak punya orang. Nah, justru itulah SK kan teman-teman fungsional ini. Itu. Kalau nggak punya orang, kan gitu ya, Mbak Dia ya. Kalau nggak punya orang, SK kan para fungsional. Pasti mau, nggak mungkin nggak mau. Kalau nggak mau, laporkan ke saya. Kalau nggak mau, kalau ada fungsional yang tidak mau ditugaskan di bagian perencanaan pengadaan, laporkan ke saya, Bapak Ibu. Ya, insya Allah. Saya akan menggunakan amanah saya, Bapak Ibu. Terlepas orang benci sama saya, dengar amanah saya nggak apa-apa. Saya diganti pun jadi ketua bidang pengembangan profesi juga nggak apa-apa. Bapak Ibu, karena saya menggiring para fungsional untuk mulai menggeser dirinya ke perencanaan dan pengelolaan kontrak dan swakelola. Itu adalah kebijakan yang lebih strategis, Bapak Ibu. Biarkan pemilihan itu menjadi mesin saja. Mesin, Bapak Ibu. Sementara kebijakan strategisnya adalah di perencanaan dan pengendalian kontrak dan swakelola. Ini ya Bapak Ibu ya praktik benarnya. Nah, kita ada di sini nih. Kita ada di sini, ya. Seperti itu. Nah, apa sih fungsi formulir ini gitu ya? Formulir ini ada punya 3 fungsi ya, Bapak Ibu. Dan formulir ini bisa Anda jukniskan di tempat Anda. Bisa Anda jukniskan. Keluarkan SE-nya, juknis atau apapun istilahnya lah. Gitu ya, tak bantu bikinin juknisnya nanti. Menghasilkan data analisis histori belanja pengadaan barang jasa sebelumnya pada keseluruhan jenis pengadaan dan berbagai kontrak pengadaan, mulai dari nota pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian, e-purchasing. Pernah nggak Anda mencatat belanja Anda sendiri? Setahun Anda beli gorengan berapa kali? Anda beli nasi padang untuk meeting berapa kali? Berapa box? Pernah nggak Anda nyatat hal yang remeh seperti itu aja? Kertas. Berapa kali mereknya apa? Terus hasilnya gimana? Lebih bagusan mana? Sinar Dunia, Paperland? Pernah nggak Anda nyatat seperti itu, Bapak Ibu? Dituangkan ke dalam dokumen resmi sebelum menjadi spek. Itu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menghasilkan data analisis belanja terhadap suatu barang jasa dari berbagai macam indikator kualitas barang jasa. Yang ketiga adalah menghasilkan rekomendasi spesifikasi standar kebutuhan minimalnya suatu barang jasa berdasarkan pengalaman belanja sebelumnya. Bapak Ibu. Pengadaan barang jasa itu bukan membuat spek, itu bukan seperti kita membuat seperti kita aspirasi pasar, Bapak Ibu. Ya, ini sering saya sampaikan ke LSM ini, Mbak Dia. Wah, ini spek ini mengarah kepada ini. Ya, penting kan tidak satu, Mbak. Spek itu bukan aspirasi pasar. Kalau spek aspirasi pasar, ya produk Cina semua kita beli, Bapak Ibu. Nggak ada masalah dengan produk Cina-nya, Bapak Ibu. Tapi kita membuat keputusan spek minimal berdasarkan respon pasar. Wah, kalau handphone itu yang banyak laku di pasaran itu yang ini, tipe ini, karena kelebihannya ini, kelemahannya ini. Begitu loh, Bapak Ibu. Ya, standar kebutuhan minimal. Membuat spek bukan aspirasi pasar. Itu harus kita sepakat dulu ya, Bapak Ibu ya. LSM itu suka begitu tuh. Wah, ini berarti ini nggak mengakomodir yang ini gitu. Ya, kalau Anda ingin mengakomodir ini, biarkan produk itu bertumbuh sendiri, Bapak Ibu. Biarkan bertumbuh sendiri dia di pasar sampai dia memenuhi standar minimalnya pemerintah. Kita menggunakan uang rakyat, jangan beli kita barang murahan. Ingat, tujuan pengadaan adalah kualitas yang utama, Bapak Ibu. Ya, selain juga kita memperhatikan PDN, TKDN, gitu ya. Nah, kemudian formulir ini catatan pentingnya adalah diisi per barang atau per jasa yang akan dianalisis. Per barang, merek-merek tipenya, Bapak Ibu. Nah, data belanja dimaksud bukan cuma dari data belanja di satker Anda, namun merupakan data belanja dari seluruh platform pengadaan daring maupun luring, termasuk online shop. Nah, nanti saya akan tunjukkan suatu strategi pengadaan yang sebenarnya, kalau Anda yang suka growal-grawil online shop, Anda paham maksud saya.
Cuma bedanya ini adalah dipakai untuk membuat kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Bagi Anda yang suka gerol-gerol online shop, Anda akan tahu maksud saya nanti. Bapak Ibu. Betapa mudahnya sekarang kita membuat spend analysis. Bapak Ibu. Teknologinya sudah berbeda. Formulir ini menjadi data dukung pendekatan brand approach and market share pada seri buku perencanaan pengadaan tadi. Dan formulir ini akan membantu pembeli untuk terus update terhadap perkembangan pasar terkini, termasuk sebaran pangsa pasarnya. Nah, struktur formulirnya seperti ini. Ada 5 struktur ya formulirnya. Identitas instansi, identitas barang jasanya yang mau dianalisis ya. Ya, ini jadi angka kreditnya gede nih Mbak Dia. Satu angka kreditnya nggak salah kalau yang Madia itu 0,21 per dokumen loh. Per dokumen loh. Per dokumen. Padahal satu dokumen kan satu merek tipe. Nah, wah, nanti angka kreditnya. Gitu ya. Histori data belanja, kemudian identifikasi spend analysis melalui official online shop, officialnya aja, nggak perlu semua. Dan penilaian kinerja barang. Nih, strukturnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu nih. Formulir seperti ini ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bangga, saya akan memperkenalkan formulir spend analysis. Seperti ini, Bapak Ibu. Wah, mek begini tok toh, Pak. Begini tok. Ya apa, Bapak Ibu? Ternyata cuma sedikit isinya, Pak. Ini kalau Anda benar-benar analisis, bisa berhalam-halam-halaman, Bapak Ibu. Tergantung sedetail Anda. Ini mau saya kasih ke mahasiswa saya kebetulan ngajar di UT, Bapak Ibu, Universitas Terbuka, dan insya Allah tahun ini, kedua, UT akan memperkenalkan mata kuliah baru namanya Lab Pengadaan Barang Jasa. Penulisnya saya sendiri, Bapak Ibu. Insya Allah itu akan menjadi salah satu mata kuliah khusus pengadaan barang jasa, keluar dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Selama ini kalau di kampus masuknya di mata kuliah logistik, kalau nggak gitu mata kuliah akuntansi sektor publik, dikeluarkan. Pengadaan barang jasa publik ya, di UT namanya Lab Pengadaan Barang Jasa. Nah, ini saya perkenalkan mahasiswa saya nanti ini, Bapak Ibu. Sekarang saat ini akan saya perkenalkan nanti di ini, Bapak Ibu, spend analysis. Seperti ini ada 5 bagian. Seperti ini ya, kita kembali ke sini. Struktur formulir pertama, identitas instansi. Ini menjelaskan informasi instansi yang akan melakukan analisis. Nih ya. Kemudian bagian ini penting manakala formulir ini sudah banyak diisi oleh banyak satuan kerja atau entitas instansi menjadi bukti database analisis belanja. Nah, saran saya Bapak Ibu, form ini jadikan aplikasi. Jadikan aplikasi buat pengadaannya. Bapak Ibu, buat pengadaannya jadikan aplikasi. Setiap kali belanja barang, belanja modal. Entah itu belanja barang biasa konsumsi, belanja pemeliharaan peralatan mesin, belanja pemeliharaan gedung, bangunan, belanja modal, Bapak Ibu, siapapun belanja, pokoknya bukan belanja pegawai, itu ya, belanja sosial, tuangkan di sini. Tapi by aplikasi, maka ini akan menjadi database yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, pernah terpikirkan nggak seperti itu? Setiap belanja, ya, sekarang biasanya Bapak Ibu, dari pengalaman saya Mbak Dia setelah memperkenalkan ini, itu selalu ada 2 perspektif dari orang-orang. Respon pertama adalah, wah ini mah nambah-nambah kerjaan saya aja ini ya. Buat apa ini nambah-nambah kerjaan saya? Ini mah bikin-bikin sibuk aja kan, agak kurang kerjaan aja gitu. Itu Mbak Dia. Ya. Itu respon pertama. Dan itu wajar untuk kita warga negara Indonesia. Bapak Ibu. Saya bisa memaklumi. Bapak Ibu. Sekali lagi tadi saya sudah bilang ya, saya sudah mengalami pengadaan internasional Bapak Ibu. Jadi pergaulan saya Bapak Ibu sudah banyak terpengaruh dari best practice internasional. Tinggal kita mencari yang baiknya, apa salahnya sih? Wong juga disuruh kok di Perlem 12 analisis pasarnya atau tidak? Kagak dilakuin aja kan gitu. Gitu. Nanti yang menjadi justifikasi nanti Bapak Ibu dalam menyusun spek soalnya. Itu respon pertama orang, nambah-nambahin kerjaan begitu. Tapi kalau orang suka statistik Bapak Ibu mestinya seneng loh. Beneran deh, orang gila aja nggak seneng ini. Kalau orang nggak suka statistik, beneran deh. Ya. Ya, tapi kalau yang berbeda nambah-nambah kerjaan, ya monggo kan gitu ya kan. Bapak Ibu kan tinggal suruh anak buah aja ini.
Pasti seneng, apalagi anak buah yang muda-muda seneng online shop. Wah, seneng banget suruh beginian. Ya, gitu. Respon yang kedua, ini justru akan meningkatkan akuntabilitas saya dalam menyusun spek, dalam menetapkan barang jasa yang akan saya beli. Itu Bapak Ibu. Dalam menetapkan eh, pengadaan saya lihat e-purchasing. Nanti kalau ditanya, lu kalau belinya kok barangnya kok itu aja sih? Kenapa kok nggak ini? Kok cuma itu yang beli? Di e-purchasing kan suka digituin tuh sama BPK. Ya, kami sih di kantor saya juga digituin terus. Ya. Di tahun lalu pertanyaan mesti itu. Kenapa kok barangnya itu aja gitu? Tokonya itu aja gitu. Lah, memang kagak punya dokumen. Nah, tapi dengan form ini Bapak Ibu ditambahkan dengan form pendampingnya ini. Form pendampingnya ini keren nih Bapak Ibu. Ini saya sisipkan juga, walaupun tidak di tema hari ini, tapi saya sisipkan Bapak Ibu. Ini adalah lampiran 3 dari formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Yang kita sebut sebagai form analisis ketersediaan barang jasa, pelaku usaha, dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Barang yang tadi kita analisis, kita tuangkan di sini, kita analisis di APDN TKDN-nya. Bapak Ibu dengan form ini. Jadi pendampingnya ini. Tapi kita fokus ke sini ya. Tapi di dalam folder tadi, form ini saya sertakan Bapak Ibu. Ya, sebagai bonus track buat Anda supaya punya bahan untuk, karena ini menurut saya sepasang suami istri Mbak Dia. Nggak bisa sendirian dia. Form ini akan diperkuat keberadaannya dengan form spend analysis. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini bagian yang pertama adalah ini ya, contohnya isiannya ya, nama, satuan kerja, PPK, program, output, gitu. Nah, ini kalau pakai aplikasi, Pak, luar biasa, Pak. Kalaupun nggak aplikasi juga nggak apa-apa lah. Ya, ini nanti akan kalau dikumpulkan oleh UKBBJ, terutama di bagian pembinaan nih. Ini adalah tusinya bagian pembinaan UKBBJ. Ya, mensurvei, mengumpulkan, mengkolek data-data belanja seluruh OPD-OPD. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda beranggapan dokumen spek itu dokumen rahasia, Anda salah besar, Bapak Ibu. Maka mindset Anda masih mindset kuno. Dokumen spek bukan dokumen rahasia. Sadar atau tidak sadar, seluruh belanja Anda sudah ada di sirup, ya atau tidak? Apalagi kalau di KL seperti saya, Bapak Ibu. Di KL itu sudah harus diumumkan, kalau 2023, itu pengumumannya 30 November, Bapak Ibu. 2022. Jadi, Desember itu sudah beraksi semua kita. Lihat aja teman-teman Kementerian PUPR itu malah itu. Tendernya Desember aja semua itu dari Bapak Ibu. Ya tinggal kontrak doang di Januari gitu. Bapak Ibu. Semua apa yang Anda belanjakan ada di sirup. Anda pikir yang LSM suka ngadu-ngadu itu cara mereka bikin pengaduan dari mana datanya? Dari sirup. Tidak ada yang rahasia Bapak Ibu. Jangan merasa. Bapak Ibu. Itu dokumen rahasia. Jadi saya berharap teman-teman di OPD juga berkolaborasi dengan UKBBJ untuk bisa mengisi ini. Atau teman-teman di OPD mengerjakan ini sendiri tanpa UKBBJ. Tapi secara regulasi, Bapak Ibu, UKBBJ memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi pembinaan. Bapak Ibu, bisa membuat ini. Memberikan masukan pada OPD. Lo kalau belanja kertas sebaiknya yang ini sama ini loh, kalau di daerah Bandung, kalau di daerah Jakarta, kalau di daerah Medan, daerah Makassar, ya, kan bisa pasarnya itu beda-beda, Bapak Ibu, ya. Begitu. Karena tidak hanya apa namanya orang beli itu tidak hanya ngomong kualitas barangnya tok, Pak. Tapi ngomong servisnya, vendornya, tokonya, servisnya gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, identitas barang jasa. Menjelaskan identitas barang jasa yang akan dianalisis. Untuk langkah awal nih, Bapak Ibu. Langkah awal aja. Lakukan identifikasi untuk aset-aset yang memiliki banyak kuantitasnya di kantor. Yang frekuensi pembeliannya lumayan-lumayan lah, kalau di SPM itu rutin lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ya seperti belanja modal komputer, laptop, printer, meja, kertas, pulpen, busak, wes itulah Bapak Ibu ya. Lakukan dari hal sederhana ini dulu. Belanja konsumsi, belanja rapat tuh. Kalau di sini senengannya nasi Padang, di situ tuh nasi Padang ada di situ tuh langganan. Ya itu, terus setahun berapa kali? Di sini tuh langganannya di dekat tempat Pak, saya 3 tempat. Kayak gitu. Berapa kali setahun? Berapa box dibeli? Berapa packs dibeli? Terus gimana rasanya kayak
kepuasan orang, kayak apa, kayak tertuang di dalam dokumen gitu. Sehingga itu menjadi bahan pertimbangan the next purchasing. Saya memilih yang ini. Nah, kalau diaudit nyaman. Ini untuk auditornya itu ilmunya mungkin nggak sampai sejauh ini gitu ya. Kalau sampai sejauh ini, repot Bapak Ibu sampean. Apa dasarnya menentukan spek ini? Oh, kalau punya dasarnya, wah ini keren sekali gitu ya. Ya, awali dari hal sederhana aja dulu lah, gak usah muluk-muluk dari barang-barang ya, yang Anda yang lebih tahu lah, belanja modal apa sih, belanja barang apa lagi sering frekuensinya Anda beli gitu ya. Kemudian bagian ini dianalisis per merek tipe, sehingga antar merek tipe pada barang yang sama, nantinya dapat dibandingkan analisis belanjanya, Bapak Ibu. Misalkan dalam 3 tahun terakhir kantor saya itu kalau ada pengadaan laptop, belinya itu Asus sama HP ya di sini tuh. Asus. Oh iya, Asus XP yang terakhir Dell gitu. Ya, waktu itu karena belum bicara PDN, TKDN Bapak Ibu ya, kan belanja yang lalu-lalu kan itu ya. Nah, dari situ dituangkan Asus, XP, Dell, mana yang paling tahan banting, mana yang gampang rusak, ya, gitu. Mana yang perawatannya paling ngentek-ngentek duit, Bapak Ibu. Boros, sedikit servis, gitu. Mana yang bandelnya minta ampun, gak rusak-rusak gitu ya. Niat dirusakkan ya nggak rusak juga gitu. Ada ya gitu ya. Ya. Itu tergantung pemakaian gitu. Itu juga tergantung yang pakai juga sih. Tapi iya, itu bisa jadi bahan pertimbangan apa itu. Gitu. Misalnya laptop di kantor Anda, Asus Dell, dengan formulir dapat mudah penggunaan. Ya, identitas. Kemudian ada formulir identifikasi spend analysis. Saya tidak mau banyak-banyak paparan Bapak Ibu, kita mending ngobrol nanti ya. Nah, ini contohnya ini ya. Saya ambil contoh ini Samsung Galaxy Z Flip 4 ya. Ini teman-teman di Basarnas apa? Ada instansi yang banyak beli handphone karena untuk operasional di luar, Bapak Ibu, beli handphone. Ya, saya contohkan Samsung Galaxy Z Flip ini karena TKD-nya gede, 60-an% totalnya, 60 plus BMP-nya. Jadi PD aja ya kan. Ah, ini kemudian ini identitas barang jasa yang dianalisis. Nama barang. Jadi Anda bisa awali dari NUP kalau di istilah di BMN ya, di KL itu NUP, nomor urut pendaftaran satu barang gitu ya. NUP atau barang-barang di tempat Anda ya, yang sekarang ini Anda miliki gitu. Ya. Misalkan ya laptop, merek apa gitu. Pokoknya awali dari barang yang Anda miliki dulu, jangan nggak usah muluk-muluk. Yang di kantor Anda ya di depan mata. Awali per barang. Merek-merek. Kalau mereknya beda ya dewe-dewe, Pak. Ya. Wah, banyak dong angka kredit. Ya iya. Oh, namanya juga kita usaha nyari angka kredit. Kenapa? Dan ini kan bagus. Kalau ini nanti disandingkan dalam sebuah aplikasi, keren loh, Bapak Ibu. Oh, antara kalau yang ber-TKDN sekarang itu Samsung sama Oppo, Bapak Ibu. Anda lihat TKDN tinggi itu Samsung sama Oppo. Oh, Samsung yang tipe-tipe ini dibandingkan Oppo tipe-tipe ini itu lebih bandel ini. Dan kan itu nanti waktu yang membuktikan. Gitu. Nah, sekarang untuk mengawali karena Anda belum melakukan, mengawali ya, yang sudah Anda punyai aja. Apa merek tipenya? Kode BMN-nya apa? Ini, ya ini saya bacakan ininya dulu ya. Ya. Identifikasi spend analysis. Oh, ini online shop. Ya. Yang ini ya. Kemudian merek tipenya apa? Berapa unit? Ya. Berapa unit yang Z Flip 5G ini? Berapa unit? Terus speknya apa? Nggak usah ditulis semua, Bapak Ibu. Spek utamanya aja. Ya, misalkan 5G, ya, RAM-nya 8, 256, terus prosesornya apa namanya, yang baru Snapdragon ya, Snapdragon yang terakhir 778 kalau tidak salah itu yang tertinggi ya itu ya. 778 itu yang paling tinggi itu. Ya, gitu ya, spektek ya gitu ya. Ini semoga bisa dipahami ya ini ya, identitas. Ini kalau saya bayangkan aplikasi akan sangat keren nih Bapak Ibu ya. Saya menawarkan ide loh sama Anda Bapak Ibu. Sekaligus menawarkan proyek kecil ya, tapi ini sangat-sangat bisa menjadi proyek perubahan Anda ini loh. Kalau Anda mau ikut lelang jabatan, ini jadi salah satu terobosan bisa Anda tawarkan nih. Kalau Anda mau ikut lelang jabatan. Banyak ide-ide saya itu dipakai untuk lelang jabatan Bapak Ibu. Sudah setidaknya saya sudah membantu 3 kepala UKWJ biru-biru lolos
Ya, satu saat moga-moga saya bisa jadi kepala komisi juga pengen ya. Histori data belanja. Nah, ini adalah lanjutannya yang ini bagian B, lanjutannya bagian C ini lanjutannya nih. Histori data belanja. Paket-paket pengadaannya. Nah, makanya tadi kalau ini aplikasi enak nih. Ya, belanja kecil-kecil seperti belanja konsumsi. Oh, hari ini rapat, belanja konsumsi berapa box ya. Gitu. Gak masalah gitu ya. Belanja barang, belanja modal apalagi. Gitu ya. Harga satuannya pada saat itu berapa? Tanggal transaksinya berapa? Berapa fax jumlah dibeli? Tuh belinya kemana? Bapak Ibu, ayolah kita membiasakan belanjanya ke toko beneran, bukan eh, mengapa ada kata istilah kita mengenal rekanan, Bapak Ibu. Rekanan. Iya nggak? Kita biasa mengenal kata-kata rekanan ya. Karena kita terbiasa menggunakan pihak ketiga gitu, Bapak Ibu. Bukan langsung vendornya, ya atau tidak? Ya, ayo kita Bapak Ibu, saya mengajak belanja yang boleh langsung aja, Tora. Ya, langsung aja ke vendornya gitu, Bapak Ibu. Ya, penyedia, bukan rekanan. Alamatnya di mana? Nah, ini yang Bapak Ibu, ini yang kotak yang dua kotak ini seharusnya yang paling tebal isinya, Bapak Ibu. Paling panjang isiannya. Kalau ini aplikasi seharusnya paling panjang. End usernya siapa ini loh? Ya, end usernya siapa? Misalnya tadi belanja laptop Asus tadi di sini tahun 2020 kemarin tuh belanja 10 unit Asus, Pak. Nah, ceritakan kondisi sekarang. Sudah pernah ganti ini. Habis duit sekian kan data belanjanya ada semua. Namanya juga history data belanja. Gitu. Dicari informasinya, pasti ketemu. Kalau niat kan gitu ya. Insya Allah. Wah ini ada belanja modal laptop Asus 10 unit. Selama 2022, 2023 ini sudah ganti apa aja? Berapa duit yang sudah keluar? Ya dari kwitansinya bendara, kwitansi PP kan kelihatan. Ya dan seterusnya ini. Ya seperti itu. Ini bagian C-nya ya. History data belanja. Ya. Kemudian eh, bagian D-nya ini ya. Mana tadi? Bagian D-nya adalah ini adalah sudut pandang yang lain. Kalau yang A, B, C, bagian B dan C, kita menganalisis bagian C adalah kita menganalisis dari apa yang sudah kita punya. Kemudian kita analisis, review, ya. Tapi kalau D ini adalah terobosan, Bapak Ibu. Terobosan. Yang mungkin 5-10 tahun yang lalu kita nggak bisa lakukan. Tapi sekarang gampang puol, Bapak Ibu lakukan ini. Saya kasih contoh. Saya sedang menganalisis Samsung Galaxy Z Flip Fold 5G 856. Nah, seperti ini contohnya. Ini Bapak Ibu yang di span analisis ini lewat apa namanya sudut pandang online shop, official online shop, Bapak Ibu. Bukan, jadi bukan belanjanya kita sendiri, Pak. Bukan belanjanya orang lain, alias pangsa pasarnya, Pak. Apa salah kita melakukan seperti ini? Ya justru ini malah yang bagus. Kita tahu di pasar mana yang paling laku, Bapak Ibu. Oh, Samsung ini, kita jejer ini, Bapak Ibu. Oh, di Shopee dia official online shop-nya nih. Saya contohkan ini ya. Tak klik sih, Pak. Nah, ini tak contohin. Di Shopee. Ini saya sebuah strategi inovasi, Bapak Ibu. Anda terserah mau menerima strategi ini atau tidak. Bapak Ibu, biasanya kadang beberapa orang itu saya menerima hal yang strategi inovasi yang baru gitu. Ini, tapi insya Allah ini Bapak menjadi strategi yang baru yang Anda lakukan dan orang yang suka online shop mestinya suka dengan hal ini. Anda bandingkan official online shop Samsung ya di Shopee, di Topet, di Blibli, di Mbis, lihat jumlah terjualnya dan ratingnya. Contohnya ini. Nah, ini ya Z Flip Fold 5G ini saya tidak jualan ini loh Bapak Ibu ya. Ini dikira aku dodolan ini nanti Prof Muklis. Agak ya ini saya ngasih contoh nyata loh, kan tidak dikasih contoh metode tok kok bingung. Nah, ini nyata-nyata loh ini. Terjual berapa? Oh, 21. Ini pada saat saya bikin ini masih 14. 21. Ratingnya berapa? 5. Ini di Shopee. Anda isi lagi di Topet, di Blibli. Anda isi di Mbis Market. Gitu. Bapak Ibu. Toko dari yang laris itu ini Bapak Ibu tak tunjukkan. Toko dari yang laris itu Anda pengen tahu nggak? Toko dari apa yang paling banyak dipakai di Indonesia?
banyak dipakai itu ternyata ini ya, Ben. Ini buka fakta nyata berdasarkan data, bukan teori. Ini ya, Anda buka tokodaring.lkpp.go.id. Sekarang ini bocoran pada Anda, Bapak Ibu ya, LKPP sedang proses memigrasikan seluruh marketplace toko daring ke katalog LKPP sehingga Mas tidak Arif, dikombi mohon antara maaf. Mas ya. Arif, mohon maaf, waktunya 5 menit. Oke, siap. Lihat ini ya, ini MBS Market paling banyak dipakai. Sebenarnya saya tuh tidak kurang suka MBS Market karena apa? Ongkirnya manual gitu. Saya kan punya toko buku di sini. Toko bukunya di sini, ongkirnya manual, gak otomatis, gak seneng aku. Tapi paling banyak dipakai ternyata. Itu ya. Entahlah ya faktanya karena memang MBS Market ini dia akunnya itu ada akun PPK penyedia bendara, akun PPK pejabat pengadaan penyedia bendara, 4 akun dia. Jadi memang secara audit paling enak. Cuma kan saya kurang cocok aja gitu. Ya. Hmm. Nah, terus lihat bagiannya E yang terakhir ini adalah terobosan lagi. Ini tapi sifatnya jika diperlukan karena memang ini belum lazim dan belum ada perlemnya. Apakah kalau Anda melakukan itu harus nunggu perlemnya dulu? Kan nggak harus. Ini kalau saya tawarkan teman-teman UT itu disambut dengan baik ini. Kalau anak apa orang-orang akademisi mestinya senang. Saya menggunakan teorinya Orville, Larish, and Boyd, Pak Prof. Uklis. Di anu ya teori ini ya, ini dicek di Scholar ada 7 indikator penilaian kinerja barang. Tapi ini untuk langkah awal lakukan secara subjektif aja, nggak usah pakai data. Suka-suka Anda, suka-suka usernya maksudnya ya, suka-suka usernya aja. Dari sisi kinerja performance, durability, conformance to specification, fitur, reliability, aesthetics, and perceived quality. Ya, ini ya. Gitu. Jadi kan nanti akan menghasilkan angka versi Anda sendiri sebagai seorang sebenarnya bisa masukkan ke PPK. Dan ini tanda tangan seperti ini. Dan ini kalau Anda dokumentasikan dengan baik sebagai dasar untuk menyusun spek akan sangat luar biasa Bapak Ibu. Perbarang. Itu Mbak Dia. Kita Oke. selanjutnya silahkan kita berdiskusi. Insya Allah moga-moga Anda memandang ini sebagai sesuatu yang positif, bukan nambah-nambahin kerjaan. Terserah tapi ya, ini adalah inovasi. Oke, oke, terima kasih Mas Arif, luar biasa pemaparan materinya hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sebenarnya bukan baru ya, tapi ya tidak jarang mungkin belum semuanya melaksanakan ya, jadi menjadi baru kan seperti itu. Sebenarnya ini tahapnya sudah ada di tahap perencanaan gitu ya, tapi sepertinya memang kurang familiar lah ya. Nah, dan ini merupakan satu materi yang sangat bagus membekalkan kita ya, terutama mungkin ya Bapak Ibu yang fungsional pengadaan bisa menjadi tim di perencanaan pengadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sesi tanya jawab atau sharing ya. Ada mungkin beberapa hal karena ini baru, mungkin banyak sekali pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada narasumber langsung atau bisa apabila dicantumkan di kolom chat juga boleh. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Karena ini memang Ayo, monggo, langsung bisa nih. sharing juga, mungkin siapa tahu sudah ada yang pernah melaksanakan gitu kan ya. Nah, itu seperti Iya. apa? Saya juga mohon maaf ini internet saya agak gangguan, putus nyambung ini. Oh, ini Ya, ada yang ini ada resen ya, Pak. ini ya ada yang resen Pak Satrio Utomo. Satrio Tomo, ya monggo Pak Satrio silakan. Satrio Tomo. Satrio Tomo, iya monggo silakan. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, Satrio. Ya, saya dari Lampung Selatan. Lampung Selatan, oke. Ya, ini mau nanya, karena ini saya baca event analisis itu baru kenal kemarin waktu pelatihan MOOC kemarin tuh ini ada MOC. ya. Nah, Ya. untuk ngawalinya apa tindakan spend analisis itu gimana? Kalau kita posisi kita sebagai pejabat pengadaan itu satu. Yang kedua ini terkait sama depan analisis ini kan kalau dari praktek di lapangannya kadang-kadang apa yang dibeli itu sebenarnya apa ya kayak semacam direka-reka lah gitu sebenarnya yang dibeli bukan itu tapi
karena nyukupi pagu anggaran, jadi kadang-kadang untuk SPD aja gitu Mas. Jadi kan data yang yang dibeli itu dengan apa yang di SPD-kan itu kan kadang-kadang beda gitu loh. Jadi nggak valid. Ya, gitu aja dulu Mas. Mungkin awal Ya. pertanyaannya. Makasih. Iya. Ya, oke, langsung aja ya. Ya, langsung aja Mas, Mas Arif. ini juga untuk rekan-rekan yang lain juga kita sharing Bapak Ibu. Ya, Anda seorang pejabat pengadaan. Mas Satrio fungsional atau bukan? Mohon maaf. Di unmute dulu Masih. Mas Satrio sama masih di mute. Mas Satrio mungkin Ya. bisa di mute. Ya. Iya, fungsional muda. Fungsional muda. Oke. Oke, Anda seorang fungsional muda ya. Mulailah menggeluti hal-hal terkait dengan perencanaan dan saya berharap di Lampung Tengah juga sudah mulai ini ya. Jadi gini, dalam menyusun dalam menyusun perencanaan pengadaan itu kita harus memulainya dari membuat identifikasi kebutuhan dalam form-form ini. Ya, jadi kan ini kan kita ngomong spend analysis dari tengah ini kan. Sebenarnya ini diawali dari sini, dibikin. Apa yang kita butuhkan sebelum itu menjadi anggaran. Nah, ternyata duit yang kita beli, ya duitnya nggak cukup sehingga kita jangan ngomong langsung nggak cukup gitu, ya kita nggak langsung nggak cukup. Online shop sekarang itu begitu mudahnya dicari informasinya, Mas. Ya, kita mengajukan katakanlah kita mengajukan yang katakanlah ukuran kalau kita butuhnya 5.000 rim kertas, kita maunya yang paling mahal. Apa itu? Gula dunia ya. Ya. Lah kok dihitung-hitung duitnya 5.000 rim ini loh. 5.000 rim ini nggak cukup. Kayak kasihlah apa sih saingannya bola dunia di kasaran. Nah, itu mudah dicari nanti di online shop, dicari di digital mudah gitu. Yang penting adalah uh, kita mereview dulu. Yang selama kita sudah beli bola dunia, itu reviewnya gimana? Kalau kita belum pernah pakai bola dunia, ya tidak apa-apa. Kita tuangkan di sini, kalau kita mereview bola dunia, tuangkan di sini. Bola dunia yang A4 itu seperti bagaimana? Kalau kita belum punya histori belanjanya, ya maka langsung kita ikut bagian D. Itu Mas Satrio. Ya. Jadi, sekali lagi form ini, kita bisa isi, bisa menganalisis barang yang sudah pernah kita beli, atau kita menganalisis barang yang sudah pernah dibeli oleh pasar. Itulah spend analysis itu tidak tertutup pada belanja kita sendiri. Seperti di banyak-banyak teori yang diperkenalkan. Ya, di banyak-banyak teori tentang spend analysis, seperti terkesan kita menganalisis belanja kita sendiri. Padahal tidak seperti itu. Anda benar-benar lihat teorinya. Kan tidak ada orang menganalisis belanja itu cuma belanja kita sendiri. Kalau kita menganalisis belanja pasar, kan lebih bagus lagi. Lebih bagus mana kan? Bagaimanapun pasar sekarang jauh lebih terbuka ya kan? Sudah tahu mana yang terbaik, terlaris itu kelihatan. Wong di online shop itu kelihatan yang terjual, kan nggak bisa dibohongi Mas Satrio, ya nggak? Ya, ya. Nah itu. Nah untuk mengawali itu bagaimana Mas form ini? Dan saya pertama rekomendasi saya Mas sebagai seorang property advisor, saya bisa merekomendasikan ini. Jadikan ini sebagai juknis, sederhana aja. UKBBJ dan Lampung Tengah, Mas Satrio. Jadikan juknis. Ini jalan. DOPD, pelan-pelan. Awali dengan barang yang kemarin dibeli, Mas. Ya, setahun terakhir dulu lah. Kan ini masih 2023, 2022 kemarin. Cek kemarin itu beli apa aja. Belanja modalnya apa aja. Belanja barangnya apa aja. Awali dari situ dulu. Untuk itu aja dulu. Ya, dicatat di list dulu kemarin itu belanja barang itu apa aja, terus belanjanya merek apa, ya berapa banyak gitu ya di sini, ya itu ini, ya itu Mas. Per merek tipe. Wah jadi banyak kok. Ya kan nggak masalah ya Mas Satria ya. Ya, ya. Itu awalnya dari belanja 2022 wingi loh. Kemarin itu tak ya. Anda list barang-barang apa aja yang dibeli kemarin, belanja modal, ya belanja barang gitu ya. Kita belanja modal dulu dah. Belanja modal ada berapa item, Mas? Lampung Tengah kemarin, di tempat Anda, belanja pengadaan. Item barang, belanja modal. Itemnya berapa macam? Baik peralatan mesin, gedung bangunan, berapa item kira-kira?
item loh. Cuman komputer aja kemarin itu. Komputer saja, satu item yang Ya. belanja modal ya. Oh, sama ini. Iya, iya, iya. Kalau pakai habisnya lebih banyak, Mas. ATK sama Kalau makan sama apa? minum itu. Oh, Yang kalau pakai belanja habis. barang. Kalau Iya, belanja barang kira-kira berapa item? Kira-kira punya listnya? 10 item ada? ada. Nah, itu. Lakukan hal-hal sederhana seperti itu. Mulai punya bayangan, Mas Satrio? Iya, iya. Itu di Ya, kemarin kan. dipetakan ya, Mas ya. Mana yang Iya, Mas. Ini. oh, Mulai sampean beli nasi Padang 10 bungkus. Itu air di sini. dalam satu tabel atau tabel tersendiri? Selama Masing-masing. ininya sama, Mas. Selama sama-sama nasi Padangnya. Di toko Oh, yang sama loh ya. oh Itu, di Mas. satu vendor ya, per satu vendor gitu. Iya. Ini kan vendornya. Iya, Kalau mau vendornya beda juga sama sama nasi. Kalau kalau soalnya gini Mas, kalau nasi Padang kan nggak bisa. Kalau ngomongnya kita kertas, misalkan kebutuhan kita beli kertas bola dunia atau sinar dunia, iya, mungkin toko iya. ATK-nya beberapa toko. Nah ini nggak masalah. Ini Oh, satu iya, iya. gini, toko ini beberapa vendor. Tapi kan karena itu kan Hmm. sinar dunia kan sudah itu pasti itu kan gitu. Iya, Jangan sampai beli iya, yang KW-nya kan gitu ya kan. Tapi kalau iya, nasi Padang kan nggak bisa disamain. Ya, gitu ya maksudnya Mas ya. iya, iya. Ya, moga-moga rekan-rekan yang lain juga bisa menangkap mulai penggunaan formulir ini. Kita berbicara praktek ya. Kalau teori-teori banyak lah Anda baca sendiri dia emosi, lelah. Ya, ya. Kita ngomong mempraktikannya ini loh supaya menjadi data. Iya. Kemudian ini Mas, di review. Nah, kemarin ini. Kemarin beli laptop. Ya, berarti Iya, sudah belinya bulan apa tahun lalu itu? Mei. Bulan Mei. Ya, Dari bulan Mei sampai sekarang, apa yang terjadi sama laptop itu? Baik-baik saja atau apa gitu? ya sementara Gimana? baik-baik saja sampai sekarang. Kan Iya, belum nanya sama yang make. Itu kan kata iya, sampean, nanya dulu yang make. iya, iya, Ya itu gunanya iya, Mas, spend analisis. Yang make siapa ini loh Mas, usernya ini loh. iya, iya, iya. Ini user ini bukan anu ya Mas, bukan subkoordinator. Jadi kalau ngisi user ini, itu kalau memang barang yang sifatnya dipakai personal, ya personal Mas. Iya. Misalkan Bapak Satrio Tomo, bagian ini subkoordinator ini gitu, panjang nggak apa-apa. Kan kalau apalagi kalau barang-barang seperti laptop biasanya kan ada SK-nya gitu kan ya. Bener nggak? Iya, iya, Ya kan? Nah, iya, ini dimasukkan sini, Mas. Ini namanya user. Jadi jangan diisi koordinator ini lah, terlalu luas. Nanti ini nanya terus sampean tanya dari bulan Mei sampai sekarang ini gimana Mas rasanya Mas? Wah, itu nanti barangnya nggak tepat, mah pasti ngomel dia. Barangnya nggak bener, pasti dia ngomel Mas. Oh ini lah kan dapat masukan kan akhirnya. iya, Oh sudah pernah diservis, sudah ganti ini, misalkan kan sampai nggak tahu. Nah gitu Mas. Gitu. Oh Ya. ternyata ini sudah ini kalau yang dari pengalaman saya nih Mas, dari laptop. Oh ternyata ini harganya nggak include antivirus Mas di anggarannya. Wah ini wes kan repot Mas. Karena kalau belanja laptop itu sebaiknya include antivirus. Ya, makanya kalau saya belanja laptop itu pasti ada antivirus Kaspersky-nya. Sudah, langsung sebut aja Kaspersky. Bagian dari eh, komponen barang ini. Katanya. Langsung. Jangan cuma antivirus yang bawaannya, Bapak Ibu. Apalagi kalau laptop sering nyambung ke internet. Nah gitu, biar awet. Itu value for money. Itu ya. Itu Ya, ya, gimana monggo yang lain. ya, Ayo. Mas ya, Satrio? Mas Agus. Gimana? Ya, Cukup ya? makasih. Ya, Oke. Mbak. Ya, Oke, ada lagi yang resen? Enggak ada ya? Kita ke kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan, Mas Arif. Mas Ya, Arifnya kemana nih? Oh ya, ada ya. ya, Yang ya. pertama dari Pak Erwin Mutakin. Ya, pertanyaannya bagaimana untuk spend analisis untuk pekerjaan yang sifatnya konstruksi dan apa ada dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas? Monggo, Mas Arif. Oke, saya tidak duga pertanyaan ini yang seperti ini. Karena memang Iya, mayoritas di Pemda ini adalah konstruksi. konstruksi. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, ya, rekan-rekan semuanya, saya punya sebuah ide. Ya, karena bagaimana penggunaan spend analysis ini adalah dilihat dari sudut pandang paket
atau dari sudut pandang bahan materialnya. Kalau dari sudut pandang paket, kita lihat dari si vendor tadi, hasil bangunan dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang bahan materialnya, berarti kita menganalisis masing-masing bahan materialnya. Oh, kalau pakai semen Indonesia, itu di bagian ini, kan kadang-kadang bisa aja itu semennya beda merek, Mbak. Kalau apalagi bangunnya luas gitu ya. 1000 setnya bagian itu, bagian yang blok A pakai semen Indonesia, satunya pakai semen merek yang lain gitu. Ternyata kok setelah diaci gitu beda gitu hasilnya. Nah, misalkan gitu. Nah, itu dua sudut pandang dan masing-masing bisa digunakan dengan menggunakan formulir ini. Penerapannya bagaimana? Penerapan dari formulir ini setelah saya ditanya beberapa rekan-rekan ya kalau konstruksi ya, karena ini sudah baru berakhir 2022, bagaimana menerapkan ini supaya nanti the next specification of construction project itu bisa menjadikan standar gitu ya, yaitu dengan menuangkan ini ke dalam ruang lingkup konsultan pengawas besok-besok. Sekarang makanya yang sekarang ini Mbak Dia, kakak saya konsultan pengawas tak tambahi kerjaannya. Ya memang harusnya di konsultan pengawas ya, harusnya. Iya. Nah, tapi sih nggak besaran kasih konsultan MK gitu. Tapi yang tempat saya yang besar jarang lah. Di masa pandemi, wong Januari belum disentuh ini duitnya. Sudah dipotong kemarin untuk IKN, kampret pula ini. Belum dipakai duitnya ini, dipotong. Wes ini. Belum dipakai duitnya, sudah dipotong. Dengan IKN ini, beruntung kali dia. Ya itulah Bapak Ibu ya. Namanya makanya yang pakai yang sudah besar cukup jarang lah. Ya, konsultan pengawas kasih tambahin di KAK-nya. Makanya proyek yang sekarang ini di KAK-nya tak tambahin, Mbak. Ya kan sebenarnya kalau dia menawarkan berarti dia mau. Gitu. Untuk membuat analisis per bahan material yang dipakai oleh kontraktornya. Cocok nggak Mbak Dia kira-kira? Iya, cocok. Karena itu nanti jadi penilaian juga untuk Koja ya, atau pejabat kerjaan ya kan? Ya, iya. Supaya the next construction project, database ini diserahkan ke konsultan perancang di proyek-proyek selanjutnya. Oh, wilayah ini nih cocoknya, nek cat itu pakai ini gitu loh. Cocoknya itu pakai ini gitu. Kalau ini nggak cocok gitu loh. Gitu. Bukan cuma dari segi kualitas ya, tapi dari segi ketersediaan cat. Ya, ada konsultan itu muluk-muluk kali, catnya ditetapkan dia dulu jotun gitu. Ya rantai pasoknya dia cuma dulu mau wilek, jotunnya jarang-jarang ada. Begitu dia punya kebutuhannya ASP-nya 500 kaleng, bingung. Waduh, oh nyari susah gitu ya kan? Itu buktinya itu terbukti kalau konsultannya nggak nanya-nanya toko material yang ada apa di tempat dia, gitu ya. Gitu. Ya itulah Bapak Ibu ya. Jadi lebih kompleks atau dari sudut pandang pemaketan. Jadi kalau pemaketan full satu paket gitu dinilai spend analisisnya, maka cara pengisiannya adalah ya ini adalah diisi paket pekerjaan, jasa pembangunan pembangunan bla 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 gitu. Kemudian kemarin disimpan sebagai apa? Ini ya. Disimpan sebagai merek TP ini bisa kosong ini satu ya luasannya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini pakai pekerjaannya gitu ya, pakai pekerjaan kemarin dan sebenarnya ini bagian yang nggak perlu dikosongin aja. Gitu. Yang penting itu diisi di sininya nih loh. Ini diisi di sininya. Ini untuk memperkuat form penilaian kinerja penyedia juga. Tapi ini adalah lebih ke kualitas bangunannya Mbak Dia. Bukan ke penyedianya. Terserah ini diisi banyak, bisa kan nggak masalah, bebas. Gitu. Kalau dari sudut pandang lo ya, dari sudut pandang pemaketan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk konstruksi ada dua sudut pandang penggunaan formulir ini. Dari sudut pandang per bahan material, sehingga ini bisa diisi, ya, termasuk mengisi ini nih, ya. Toko online shop sekarang kan banyak Mbak Dia. Ya, bisa diisi di ini. Semen yang paling laris itu apa di wilayah situ? Bisa dicari di sini. Ya, seperti itu. Ya, per barang. Atau dari sudut pandang pakai pekerjaan. Kalau sudah pakai pekerjaan ini nggak usah diisi. Kan gimana ngisinya kan beda ya. Gitu. Tapi yang penting adalah usahakan ini, Mbak. Ya, ini.
kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spek, fitur, reliability, estetik, kesan kualitas. Ini baik pekerjaan barang maupun jasa bisa diisi nggak menurut Mbak Dia? Secara subjektif. 7 indikator menurut Orville and Lerich ini. Bisa diisi nggak? Bisa ya mestinya ya? Ya, Secara bisa. subjektif aja. Bisa di Ya. sini. Bisa ya? Ini Bisa. penjelasannya ini ada di internet kok, banyak mencari ini dari semua teori-teori penilaian kinerja barang. Menurut saya pendapat Orville and Lerich ini sering dibahas oleh para dosen. Mungkin Prof. Muklis bisa menyempurnakan barangkali kalau saya salah ya. Makanya setahu saya kalau di kalangan dosen gitu ya, teorinya beliau ini yang paling banyak dipakai diterangkan gitu ya. Barangkali saya salah silakan ya. Nah, ini kan keren kan? Itu ya. Kalau yang ini saya belajar dari pengetahuan lalu di KAK yang sekarang pengawas tak tambahi. Biar wis. Mau nggak sekarang konsultannya ya? Nah, lihat nanti konsultannya. Masa nggak mau sih? Gitu. Oke, Yo. itu ya cukup yang untuk Pak Erwin ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Wuri. Bagaimana menuangkan informasi TKDN dalam form spend analysis? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, tapi Baru monggo. harus ngomong. Lah iya. Monggo, monggo Mas. Tadi kan suami istri sebenarnya form spend analysis ini istrinya, suaminya yang tadi. Atau dibalik ya? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya tak tunggu pertanyaan ini tadi. Karena yang lagi jadi artis kan TKDN, Mbak Dia. Iya, betul. Mumpung jadi artis kan begitu ya. Itu jangan dikira saya anti TKDN, jangan salah loh Bapak Ibu. Yang bikin form saya loh. Form TKDN. Yang ini ada di YouTube, Bapak Ibu. Yang form analisis pasar yang dihubungkan dengan TKDN, maksud saya ya. Bukan form yang dari Kementerian itu sudah dari dulu ada. Gitu. Ini, Bapak Ibu, pindahkan hasilnya ke sini. Ini cara ngisinya gimana? Sebenarnya ini bisa satu pertemuan sendiri, tapi nggak apa, secara singkat saya jelaskan. Ini saya kasih contoh nyata aja ini. Di kantor saya, ini asli ini Mbak Dia. Di kantor saya mau beli motor ceritanya ini. Ini bareng juga sama kayak tadi. Contohnya, beli motor gitu ya. Speknya motor 125 gitu ya. Belinya 2 doang. Di 2 unit. Dan sudah on the road gitu ya. Gitu ya. Nah, form tadi, penanalisis tadi sudah tahu ya barang. Barangnya kita pindahkan ke sini. Dari sudut pandang, ini dia. Ketersediaan barangnya, pelaku usahanya, identifikasi proses PDMD. Di dalam form yang tadi, kita sudah tahu pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya. Kita sudah tahu. Banyakan mana sih? Honda, Yamaha, itu banyakan mana? Ya form spend analisis saya kendaraan Mbak Dia. Itu ada Honda, ada Yamaha gitu. Tapi faktanya, masalahnya, pertinyi ini, yang memiliki TKDN plus BMP, datanya kan ini prioritasnya nih ya. Kita 1, tersedia barang dengan TKDN plus BMP minimal 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN minimal 25%. Prioritas 2, tersedia barang PDN dengan TKDN di bawah 25%. Prioritas 3, barang PDN yang tidak memiliki TKDN. Prioritas 4, impor gitu. Dari barang motor-motor yang mau saya beli tadi, ya memiliki TKDN plus BMP di atas 40% hanya Yamaha. Makanya tak masukkan ke Yamaha, tak masukkan ke YouTube Mbak Dia, supaya Honda itu panas yang mau mengurus sertifikat TKDN. Honda itu nggak ngurus sertifikat TKDN. Sayang kali dia, padahal pabriknya lebih tua loh daripada Yamaha loh. Di Bekasi apa mana itu ya? Lebih tua loh, tapi yang ngurus TKDN cuma Yamaha. Tak YouTube no, sama buiin YouTube no Mas. Biar Honda itu panas ya. Gitu. Panas sekarang ngurus TKDN sekarang Honda. Bapak Ibu, kalau sekarang Anda mau beli motor dinas, maka Anda hanya boleh beli Yamaha Mio M3CW atau Yamaha NMAX atau Yamaha MX King. Mana yang Anda pilih? Saya ngomong merek loh. So what ngomong merek? Memang harus begitu kan, apalagi motor begini. So what? Bapak Ibu, belinya e-purchasing juga atau bisa beli ke dealer langsung. Seperti ini.
TKDN plus BMW sudah ada, kemudian dia masuk prioritas 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ya, seperti itu. Kalau ternyata dia barang yang hanya dicatat sebagai PDN, maka masuk prioritas 3. Ingat Bapak Ibu, berdasarkan surat Menko Marves, Anda tahu nggak? Surat Menko Marves Bapak Ibu, tidak semua barang dicatat sebagai TKDN. Jangan kemaruk TKDN Bapak Ibu. Surat Menko Marves. Ya. Ini Pak Luhut sendiri loh, Bapak Ibu. Contoh barang yang tidak dicatat sebagai TKDN apa, Pak? Mbak Dia? Belanja konsumsi. Jangan sampai catat TKDN, mana ada belanja konsumsi TKDN, Pak. Itu. Ya, di aplikasi Sakti, kalau di KL itu ada aplikasi Sakti, itu pilihan ada 3. TKDN, PDN, impor. Gitu. Kalau yang seperti ini, kalau pilihannya nomor 1 dan nomor 2, di aplikasi Sakti, dipilih TKDN. Tapi kalau dia PDN, dipilih nomor 3. Kalau dia impor, dipilih nomor 4. Gitu cara memilih. Kalau setahu saya, kalau di Pemda itu di aplikasi SIPD sudah ada atau belum ya? Pencatatan SIPD. SIPD ya, sudah ada ya. Awalnya Sierra, sekarang SIPD. Nah, itu harus konsisten. Saya sering dilapori nggak konsisten. Apa di sana beda dengan situ. Ya, kalau di Sakti itu dia nyambung sama Bappenas itu loh, apa namanya? BPKP itu loh. Simpas BPKP apa itu? Nah, itu nyambung itu. Sehingga secara data, manakala bupati Anda, gubernur Anda ditanya sama Bapak Presiden, lu sudah berapa persen TKDN? Bisa dijawab dengan data gitu. Berdasarkan surat Menko Marves, ada belanja yang dicatat sebagai TKDN, ada belanja yang dicatat sebagai hanya PDN saja, dan ada belanja yang dicatat sebagai impor. Contohnya berarti PDN itu contohnya apa? Pensil, pulpen. Pulpen belum ada nih yang TKDN plus BMW 40% sampai hari ini. Kalau kertas sudah ada, Sinar Dunia kalau nggak salah. Kertas sudah ada, pulpen belum. Maka pulpen jangan dicatat TKDN. Masa sampai nggak jadi beli pulpen gara-gara nggak ada TKDN? Kan bukan begitu ya Mbak Dia ya? Setahun nggak beli pulpen karena nggak ada TKDN-nya. Bukan begitu Pak. Ya, gitu ya. Kita harus perhatikan surat Menko Marves, saya sudah ulas di YouTube saya Pak. Seperti itu. Nah, ini ya. Semoga bisa dipahami cara penggunaan dari form ini. Makanya ini Bapak Ibu, dengan senang hati izinkan saya menawarkan jasa penyusunan SOP yang biasa saya sampaikan di mana-mana. Ini contohnya punya Karimun nih. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang saya sampaikan sekarang itu saya ambil dari SOP punya beberapa Pemda, KPK, ya, Kominfo, BMKG sendiri, Deli Serdang, Karimun. Ini contohnya. Ini perencanaan ya. SOP karya ini Bapak Ibu, buatan saya ini adalah sudah dimodifikasi. Ya, sudah dimodifikasi sudah dimodifikasi Bapak Ibu dengan standar format dokumen. Jadi setiap SOP seperti ini, ya setiap SOP seperti ini itu sudah pasti ada. Nah, setiap SOP seperti ini sudah pasti ada juknisnya. Sudah pasti ada juknisnya, flowchart sudah pasti ada, terus juknisnya juga ada, dan format dokumen seperti ini. Nah, ini dari format 1 sampai format 26. Span analisis sebenarnya saya ambil dari sini, saya copy paste dari sini nih. Form 8A sama form 8B, 8C. Jadi sebenarnya ini satu proses yang tidak sendirian gitu. Secara sistem ya, ini jadikan aplikasi keren loh ini. Jadi kalau Anda mau jadi kepala UKWBJ yang akuntabel, ini bisa jadi nih. Fit on proper test lulus Bapak Ibu, menang nih pasti. Ya. Ini dipakai di KPK loh. Nggak percaya datang ke sana. Ya, saya nyusun 2020. Ya, ini ya. Tapi ini berupa SOP, ini lebih mantap lagi. Tadi kan saya ngomong hanya juknis. Ini SOP nih mulai dari identifikasi kebutuhan. Ya, RAB-nya ada ya sekitar 79 jutaan. Makanya saya sengaja saya YouTube-kan Bapak Ibu supaya tidak dimanfaatkan orang lain. Ya, lewat jasa konsultan non konstruksi Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan itu. Monggo yang lain. Oke, ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi, masih ada 2 pertanyaan, Mas Arief, yang mungkin jadiin satu langsung ya.
Ini kayaknya nyambung soalnya dari Bu Nirma dan Pak Rio. Jadi pertanyaannya, apakah dalam memilih barang yang ber-TKDN cukup satu saja, misalnya aspal, TKDN 90,1%. Kemudian dari Pak Rio, apakah analisis pasar ini dilakukan untuk semua item pekerjaan sekaligus? Cek harga satuannya. Gitu. Monggo, Mas Arif. Iya. Jadi Bapak Ibu, Pak Rio ya, Pak Rio yang di Ya, chat Pak ini ya? Rio di ya. Oh iya ya. Ini Ada Pak dua Rio ini. ini. Pak Rio dan Wah, ini Pak Rio sehe dong Pak Rio. Ini nggak ada yang ngomong dari tadi, cuma satu orang ini. Iya. Pak Rio, Iya. monggo Pak Rio, sehe dulu dong. Monggo Pak Rio. Pak Rio. Mungkin Roger internet ganti. tidak terlalu bagus jadinya lewat Oke. kolom chat. Ya, Pak Rio. Jadi form ini diisi per merek tipe malahan. Oke dong, ya kan nggak apa-apa. Menjadi database kok. Mestinya kalau orang statistik seneng loh, ya. Gitu. Seberapa banyak? Ya seberapa yang mana sampai beli apa aja kalau aspal. Gitu. Jadi bukan satu, dua atau tiganya. Yang kemarin sampai beli tipe apa aja gitu. Gitu. Kan sudah tahu kemarinnya sudah belanja, kan sudah tahu apa yang dibeli kemarin. Gitu. Semua tuangkan di sini. Pokoknya Bapak Ibu, setelah pertemuan ini, walaupun hanya 1,5 jam, tapi insya Allah pertemuan ini menjadi sumbangsih Muji Santosa Training and Consulting ini untuk bangsa negara Indonesia memperbaiki ekosistem pengadaan yang jauh lebih value for money. Moga-moga 1,5 jam ini Bapak Ibu. Ya, awali dari hal sederhana. Apa yang sampean beli kemarin, pindah noneng kini, pindahkan ke sini semua Mbak Dia. Gitu ya. Cocok nggak Mbak Dia? Oke, cocok. Berarti untuk semua item barang kan ya? Kalau menjawab ini. Iya, berapa betul. sih? Kemarin dikit aja kan? Ya, gitu ya Pak Rio ya. Masuk untuk banyak semua juga item nggak barang. apa-apa. Terus yang untuk Bu Nirma mungkin berarti tidak hanya satu ya. Bisa beberapa tergantung dengan sudah pernah berapa kali pengadaan aspal kan gitu ya. Oke. Iya. Mungkin ada yang masih mau resen? Apa sudah? Ayo, makanya kita ngobrol aja belum? Ada yang ngobrol dari tadi ya? Malah bingung ini. Sudah cukup malah bingung. Waduh, kalau Anda bingung saya sedih ini. Yang lagi ini yang dari hal sederhana ya. Habis ini harus langsung dituangkan gitu kan ya. Langsung praktek ya Mas Arif ya. Langsung praktek. Jadi kalau ini saya langsung praktek, bisa ini misalkan selanjutkan ini misalkan Samsung. Iya, tapi waktunya habis. Mungkin di sesi selanjutnya. Iya, mungkin di lain waktu ya. Kelas. Di kelas khusus untuk bisa. Muka-muka Pak Muji ngadain beginian ini. Iya, ngaji begini ini bagus nih. Sampai di kelas bikin begini sampai jadi spek, Mbak. Oke. Cocok tenan ini. Oke, mungkin karena waktunya sudah jam berapa? 15.24 ya. Mungkin ada yang terakhir ini nanti sedikit ada closing statement dari Mas Arif, kemudian nanti ada pembahasan dari Pak Muklis mungkin. Ya, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Pak Muklis? Baik, makasih. Iya. Oke, monggo Pak Muklis. Keren lah intinya yang disampaikan Mas Arif ini. Merencanakan sesuatu yang baik itu pasti harapannya nanti di pelaksanaan itu akan mudah, bagaikan seperti itu Mas Arif ya, yang pastinya itu kan. Jadi kalau perencanaannya sudah nggak karuan, nah ini ya ya kan, yang dianalisa barangnya tidak jelas di pasaran itu kan, di sisi pelaksanaan malah tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi saya kira luar biasa lah identifikasi di awal di sisi perencanaan tadi dengan berbagai macam teori tadi bisa lebih mematangkan lah di dalam menyusun sebuah perencanaan gitu. Jadi sangat luar biasa lah itu tadi saya catat nih Mas Arif, nanti mudah-mudahan di MSTC ini bisa lebih detail ya. Mungkin ada diadakan BIMTEK mungkin secara online bisa lebih detail, teman-teman nanti juga bisa praktek secara langsung. Makasih Mas Arif, luar biasa dan sehat selalu. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Makasih Mas Arif, Mbak Didi. Oke, iya terima kasih Pak Muklis. Itu tadi pembahasan dari Pak Muklis. Terakhir closing statement yang disampaikan oleh Mas Arif, monggo sebelum mengakhiri. Baik Bapak Ibu. Hari ini. Ya, baik terima kasih Mbak Dia, Prof Muklis ya, rekan-rekan semuanya ya.
pertama sekali lagi saya menyampaikan apresiasi karena Muji Santosa Training Consultant ini adalah lembaga pelatihan pertama yang merespon ide ini. Sementara yang lain belum merespon, Muji Santosa pertama Pak Muji merespon ini. Bapak Ibu, ini adalah hal yang bagus. Ya, sebenarnya setiap kali saya membuat YouTube itu saya pengen tahu siapa mana sih yang merespon duluan gitu. Ya, dan sering kali ide-ide yang terkait dengan merencanakan sesuatu itu Mbah Muji itu duluan gitu. Dan inilah kunci kita Bapak Ibu. Kita itu lemah di sini gitu. Ya, kita itu lemah di sini. Ayolah Bapak Ibu, kita kuatkan perencanaan pengadaan. Karena itulah Bapak Ibu yang akan menentukan kualitas barang jasa. Anda tahu dari sudut pandang mitigasi risiko, kejaksaan sekarang lebih suka mencari paket-paket pengadaan barang jasa yang mangkrak di tahun-tahun lalu. Yang sampean beli tahun-tahun lalu, barangnya gak jelas, rusak, cari sampean PPK-nya yang lalu siapa, dipidanakan. Lihat aja banyak kasus. Teman kita sendiri di fungsional sudah 2 orang, Bapak Ibu. Kasihan sekali. Ya, dari sudut pandang mitigasi risiko. Ya karena apa? Ya karena kita tidak mempertimbangkan dari sisi durability, Bapak Ibu. Dari sisi pasarnya. Ya, gitu. Ya, insya Allah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, pertama, gunakan formulir ini untuk menganalisis apa belanja yang sudah sampean beli di tahun 2022. Belanja modal dulu saja. Belanja modal dulu aja, sudah nggak usah muluk-muluk dah. Belanja modal paling-paling 5-10 item aja kan nggak banyak kan? Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau belanja barang mungkin bisa 100 item gitu. Ya. Kedua, saran saya Bapak Ibu, jadikan formulir ini sebagai juknis di tempat Anda. Buat juknisnya. Ya, gitu. Saran yang ketiga, jadikan formulir ini sebagai aplikasi digital. Insya Allah, ide sederhana ini akan menjadi sumbangsi Anda dalam menyusun spek. Di mana setiap barang jasa yang Anda tuangkan di spek, dasarnya ada di form ini, Bapak Ibu. Oh, kenapa ada ini? Ini Pak formnya, Pak. Kenapa ada ini? Ini Pak formnya, Pak. Betapa sedapnya ini, Bapak Ibu. Anda menghadapi aparat penegak hukum pun Anda tidak takut, Bapak Ibu. Ya, sukses buat Anda semuanya. Jaga integritas, kompeten, dan teruslah berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Ya, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung ya. Tadi sudah disampaikan 3 kesimpulan dari Mas Arif. Gunakan formulir spend analysis dalam perencanaan, kemudian buat juknisnya, dan selanjutnya kembangkan melalui aplikasi. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absen dan link post-test sudah ada di kolom chat. Yang belum, monggo silahkan. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Agus Arif Rahman atas kesempatan dan waktunya pada siang hari ini sudah berbagi ilmu ya, sharing ilmunya kepada kami semua. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Muklis, kepada Muji Santosa Training and Consulting atas fasilitasnya untuk kita belajar bersama pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini saya banyak kekurangannya karena tadi ada kendala internet juga ya, putus nyambung. Semoga tidak mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan Zoom meeting pada siang hari ini. Akhir kata, sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.